Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tahta Santo Petrus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam setiap perayaan Ekaristi yang dipersembahkan Gereja Kudus setiap hari, dan khususnya pada hari Minggu, Tuhan Yesus hadir kembali dan mengorbankan dirinya dalam rupa roti dan anggur. Menarik bahwa setelah pengangkatan hosti suci dan piala yang kudus, imam atau konselbrans berdoa untuk Bapa Suci, pengganti Petrus, dan uskup setempat di mana perayaan Ekaristi itu diadakan. Ini adalah bentuk kesadaran bersama bahwa Gereja Katolik adalah gereja yang dipimpin oleh Yesus Kristus sendiri dan diwakili Petrus yang menjadi gembala utama. Kehadirannya diwakili oleh Paus atau Bapa Suci serta pembantu terdekatnya di berbagai belahan dunia, yaitu uskup. Hari ini gereja merayakan pesta Tahta Santo Petrus. Pada perayaan ini, gereja diarahkan perhatiannya pada firman Tuhan yang menetapkan Petrus sebagai pemegang tampuk pelayanan Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Janji Tuhan bahwa gereja yang didasarkan pada Petrus ini akan bertahan hingga kekal dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudari terkasih, kalau kita memperhatikan awal pewartaan Gereja Kudus, Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita, bahwa ia telah dibangkitkan Allah pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, maksudnya Kristus, dan kemudian kepada ke-12 rasul. Petrus mendapat prioritas dan disebut secara khusus. Penginjil Lukas juga mengatakan hal yang sama. Tulisnya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Simon atau Petrus adalah saksi kebangkitan pertama. Beberapa catatan juga menegaskan bahwa Petrus menduduki tempat pertama dalam kelompok 12 rasul. Dalam daftar para rasul, Petrus yang disebutkan pada tempat pertama. Dari ketiga rasul yang akrab dan selalu menyertai Yesus dalam peristiwa-peristiwa khusus dan penting, disebut Petrus di tempat pertama. Kemudian barulah Yakobus dan Yohanes. Petrus juga selalu berfungsi sebagai juru bicara para rasul. Hanya Petrus satu-satunya rasul yang namanya diubah oleh Yesus. Perubahan ini dibuat Allah karena Petrus dipilih menjadi dasar umat Allah yang baru. Kepada Petrus
diserahkan urusan rumah di kerajaan Allah dan sekaligus pemegang kuncinya. Saudara-saudari terkasih, sebelum Tuhan Yesus berfirman, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Petrus telah memberikan jawaban terhadap tanya Yesus. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Petrus, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Berdasarkan iman Petrus yang ditanam Allah sendiri, ia bakal menjadi dasar yang kuat. Ia menjadi dasar yang dianggap sebagai wadas. Di atasnya umat Kristus bisa didirikan. Inilah kepemimpinan rohani yang diserahkan Yesus Tuhan kepada Petrus. Dalam Yohanes 21 dikatakan bahwa Yesus mengangkat Petrus menjadi gembala atas kawanannya, dan Tuhan Yesus mendoakan Petrus untuk tanggung jawab yang besar dan luhur ini. Hal itu ditegaskan juga dalam Injil Lukas bab 22 ayat 31 dan 32 bahwa Tuhan Yesus mendoakan Petrus agar imannya jangan menjadi lemah di bawah serangan musuh. Dengan kekuatan doa Yesus ini, Petrus setelah bertobat, ia mampu menguatkan saudara-saudaranya sehingga mereka menjadi kuat juga. Lukas dalam tulisannya yang lain, yaitu Kisah Para Rasul, menjelaskan dan menggambarkan peran Petrus sebagai juru bicara dan pemimpin dari para rasul. Sekarang menjadi jelas bagi kita semua bahwa pesta hari ini dimaksudkan untuk menguatkan pemahaman iman kita akan Yesus Kristus, Anak Allah, agar kita selalu dalam persekutuan dengan Petrus yang dipilih secara istimewa oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus untuk memberikan kesadaran kepada kita bahwa iman yang dianugerahkan kepada kita ini tidak terlepas dari iman rasuli yang dipimpin oleh Petrus dan para penggantinya, Bapak Suci di Roma, dalam perayaan Ekaristi. Seperti yang sudah saya tegaskan pada awal renungan ini, bahwa gereja mendoakan Bapak Suci dan para uskup. Namun sebelumnya kita sudah mengakui iman ini dalam kredo atau aku percaya, di mana kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan badan. Dalam kredo rumus panjang kita mendoakan secara lebih detail dan rigid begini: aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik artinya iman itu diwariskan dan diteruskan dalam gereja melalui para rasul yang diketuai oleh Petrus. Jadi sesungguhnya melalui perayaan yang dipestakan oleh gereja pada hari ini, kita dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menetapkan Petrus sebagai dasar
bagi gerejanya. Petrus dan penggantinya adalah sosok penerus iman yang benar untuk kita, umatnya. Apakah aku sudah menghayati imanku akan Yesus anak Allah dengan benar? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perayaan hari ini. Bukan saja karena Petrus dan penggantinya, melainkan karena melalui mereka kami dapat mengenal pernyataan tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Dialah juru selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.